Hidup ini singkat, itulah kenyataan mengerikan dari keberadaan kita. Dan meskipun kita mungkin tidak ingin mengakuinya, kita semua akan mati suatu hari nanti. Kita semua akan melihat kembali kehidupan kita dan melihat bagaimana keputusan masa lalu kita telah membawa kita ke momen terakhir itu. Bagi sebagian orang, ini adalah momen kegembiraan dan kebahagiaan, momen di mana mereka menjadi bangga dengan keputusan yang mereka buat dalam gaya hidup mereka. Namun di sisi lain, ada orang lain yang dipenuhi penyesalan yang menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak mengambil keputusan itu beberapa tahun yang lalu. Kehidupan yang penuh penyesalan bukanlah kehidupan yang seharusnya dicita-citakan siapapun. Kita semua memiliki satu kesempatan untuk hidup, jadi mengapa tidak memanfaatkannya sebaik-baiknya? Dalam video hari ini, kita akan melihat 15 penyesalan yang tidak boleh Anda alami dalam beberapa tahun ke depan dan mengapa Anda harus mengambil langkah itu hari ini. Selamat datang di Alux. Pertama, menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat hanyalah ilusi, jadi mengapa menunggu sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar datang? Tidak ada waktu yang tepat untuk menjelajahi dunia. Tidak ada waktu yang tepat untuk mulai bekerja menuju tujuan Anda. Waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang karena momen inilah yang akan kita dapatkan. Menunggu hingga Anda cukup kaya atau stabil hanya akan membuat Anda membuang lebih banyak waktu. Wajar saja jika anak muda berpikir bahwa mereka memiliki anugerah masa muda. Namun, masa muda itu cepat berlalu dan tidak akan bertahan selamanya. Jadi, mengapa tidak menjalani hidup dan melakukan apapun yang ingin Anda lakukan? Kedua, jangan membantu orang lain. Penting bagi Anda untuk selalu mengutamakan diri sendiri, tetapi ini tidak berarti Anda tidak boleh membantu orang lain jika Anda bisa. Ini juga tidak berarti bahwa Anda harus memilih keegoisan, sifat yang mulai dihargai di dunia saat ini. Tidak peduli seberapa kerennya, keegoisan adalah sifat yang dapat memengaruhi orang lain secara negatif, bahkan diri Anda sendiri seiring berjalannya waktu. Lihatlah dunia saat ini, selalu ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Untungnya, organisasi sukarelawan dan badan amal telah mempermudah untuk mengulurkan tangan. Dan dengan menyumbang sedikitnya $5, Anda dapat membantu seorang anak di suatu tempat di dunia untuk makan malam. Anda juga bisa berusaha keras untuk membantu orang lain. Mungkin teman Anda sedang menghadapi masalah keuangan yang kritis. Mengapa tidak membantu mereka dengan pinjaman kecil? Membantu orang lain mengingatkan mereka bahwa Anda memikirkan mereka, dan terkadang itu mungkin sudah cukup. Nomor 3, menolak mengambil risiko. Belajar mengambil risiko adalah sifat yang sulit untuk dipahami, tetapi begitu Anda menguasainya, itu bisa menghasilkan keuntungan besar. Namun, penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara risiko yang diperhitungkan dan risiko yang tidak diperhitungkan. Risiko yang tidak diperhitungkan dapat mengakibatkan kerugian lebih besar dari yang Anda pertaruhkan, sementara risiko yang diperhitungkan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Sebelum Anda mengambil risiko, baik itu melibatkan seseorang, pekerjaan Anda, atau bisnis, penting bagi Anda untuk mempertimbangkan manfaat yang dapat dihasilkan darinya dan juga potensi kerugian yang dapat Anda derita jika terjadi kesalahan. Memahami kedudukan kedua sisi ini akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat. Namun memilih untuk tidak mengambil risiko hanya akan membuat Anda menyesal. Bagaimana jika saya mengambil risiko itu? Apakah saya akhirnya akan membuat kemajuan? Ya, Anda tidak akan pernah tahu kecuali Anda mencobanya. Untuk memastikan hal ini tidak terjadi pada Anda dalam beberapa tahun, ambillah beberapa risiko yang diperhitungkan hari ini. Takut nonton drama pendek terganggu iklan atau terhenti di paywall? Pine Drama, tanpa pop-up iklan sepanjang waktu, semua drama pendek bisa diakses gratis tanpa kunci. Semua genre, mulai dari misteri, aksi penuh semangat, hingga romansa manis tersedia lengkap. Stok film yang melimpah terus diperbarui, tidak perlu top up, tidak perlu menunggu. Bukalah beberapa risiko yang diperhitungkan hari ini. Nomor 4, menyerah. Hal-hal hebat butuh waktu. Hal-hal hebat butuh usaha, latihan, pengulangan, dan keyakinan mendasar bahwa kesuksesan pada akhirnya akan terjadi. Namun, bagaimana Anda bisa meraih kesuksesan jika Anda selalu memutuskan untuk berhenti di tengah jalan? Menyerah bukan sekadar menerima kegagalan. Menyerah adalah kekecewaan yang mengakar pada kemampuan Anda sendiri. Menyerah membuat Anda meragukan harga diri dan kemampuan Anda untuk sukses, yang pada akhirnya mendorong Anda untuk memilih yang biasa-biasa saja. Sukses tidak terjadi dalam semalam. Sukses adalah hasil dari cobaan dan kesabaran yang terus-menerus. Konsistensi.
Bersabarlah dengan diri Anda sendiri. Ingatkan diri Anda bahwa waktu adalah satu-satunya penghalang antara Anda dan kesuksesan. Waktu akan datang pada akhirnya dan Anda akan senang karena bertahan sampai akhir. Nomor 5, tidak mengambil tindakan terhadap impian Anda. Sebagai anak kecil, kebanyakan dari kita memiliki impian yang paling liar. Namun, saat kita tumbuh dewasa, kita membiarkan kenyataan menghantam kita dengan keras, menenggelamkan impian liar yang pernah kita miliki. Kemudian, kita perlahan mulai menerima impian lain. Mimpi yang sebenarnya tidak kita inginkan sejak awal. Namun, pernahkah Anda benar-benar memikirkan fakta bahwa ada orang-orang di seluruh dunia yang telah mencapai mimpi-mimpi liar yang Anda miliki saat kecil? Dan jika mereka bisa melakukannya, bukankah itu pengingat bahwa Anda juga bisa mencapai apapun yang Anda inginkan? Jangan biarkan tujuan hidup Anda menjadi mimpi yang jauh. Ambil langkah aktif untuk mencapainya. Ingatkan diri Anda bahwa Anda bisa, meskipun ada banyak rintangan yang menghadang mewujudkannya. Anda dapat mewujudkan mimpi itu selama Anda bersedia untuk terus berusaha. Nomor 6, tidak meluangkan waktu untuk beristirahat. Sebagai manusia, kita cenderung melupakan istirahat. Meskipun penting bagi kita untuk bekerja tanpa lelah menuju tujuan kita, lebih penting lagi bagi kita untuk meluangkan waktu untuk mengisi ulang tenaga. Tubuh manusia membutuhkan istirahat agar berfungsi dengan baik. Stres sepanjang waktu menyebabkan kondisi fisik dan mental yang lebih buruk, yang pada gilirannya akan memengaruhi produktivitas Anda. Daripada menunggu sampai tubuh Anda rusak, mengapa tidak beristirahat saja setiap ada kesempatan? Anda pasti akan senang melakukannya. Nomor 7, mengkhawatirkan segalanya. Robert Downey Jr., yang kita semua lebih suka panggil Iron Man, pernah berkata, khawatir itu seperti berdoa agar sesuatu yang tidak Anda inginkan terjadi. Khawatir membuat semua yang Anda lakukan menjadi buruk. Khawatir memaksa Anda untuk melihat hal-hal negatif dalam pekerjaan, gaya hidup, dan akibatnya hubungan Anda dengan orang lain. Daripada mengkhawatirkan banyak hal, mengapa tidak mengarahkan semua energi itu untuk memecahkan masalah yang membuat Anda begitu khawatir? Dan jika keadaan berada di luar kendali Anda, lebih baik Anda tidak memikirkannya sama sekali. Oke, kekhawatiran Anda tidak akan mengubah apapun, jadi buat apa repot-repot? Nomor 8, tidak membuat rencana. Menjadi spontan memang keren, tetapi Anda tidak boleh terus-terusan menjalani hidup tanpa tujuan. Perencanaan membantu Anda memfokuskan beberapa hal. Perencanaan membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat tentang keuangan, hubungan, dan karir Anda. Tanpa perencanaan, mudah untuk menjalani hidup tanpa tujuan atau tujuan. Hal ini tentu akan membuat Anda lebih sulit merasa puas karena Anda tidak berupaya mencapai tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Perencanaan juga penting karena membantu Anda melihat bahwa impian Anda realistis. Dengan rencana yang realistis, Anda dapat memecah impian Anda menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil dan dapat dicapai. Dan dengan setiap tujuan jangka pendek yang Anda capai, Anda selangkah lebih dekat untuk mencapai impian seumur hidup Anda. Nomor 9, tidak belajar dari kesalahan Anda. Kesalahan adalah bagian penting dari kehidupan. Kesalahan adalah batu sandungan yang harus kita semua terobos untuk muncul sebagai versi diri kita yang lebih baik. Namun, kebanyakan orang melihat kesalahan sebagai kemunduran atau peristiwa yang dirancang untuk membuat mereka gagal. Namun, daripada melihat kesalahan sebagai kemunduran, akan jauh lebih baik bagi Anda untuk mulai melihatnya sebagai peluang belajar. Pahami apa yang menyebabkan kesalahan itu dan buat upaya sadar untuk menghentikannya agar tidak terjadi lagi. Jika Anda gagal melakukan ini, Anda akan terus mengulangi kesalahan ini berulang-ulang dan kualitas hidup Anda tidak akan membaik. Nomor 10, bekerja terlalu keras. Anda tentu tidak ingin baru menyadari beberapa tahun kemudian bahwa Anda telah menghabiskan tahun-tahun terbaik Anda di kantor. Bayangkan jika Anda sangat mencintai pekerjaan Anda sehingga menghalangi Anda untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Nah, ini mungkin telah menyelesaikan semua masalah keuangan Anda. Ini akan merusak hubungan yang Anda jalin dengan teman dan keluarga. Tidak peduli seberapa besar Anda mencintai pekerjaan Anda, pekerjaan itu tidak akan ada untuk Anda di hari-hari gelap Anda. Tempat itu disediakan untuk teman dan keluarga Anda. Berikut kiat profesional untuk Anda. Tidak peduli seberapa besar Anda mencintai pekerjaan Anda, selalu ciptakan waktu untuk waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih. Anda tidak akan menyesalinya.
Nomor 11, biarkan orang lain mengendalikan hidup Anda. Sangat mudah untuk mendengarkan pendapat orang lain dan memilih untuk hidup menurut pendapat mereka. Dengan cara ini, Anda tidak perlu repot-repot memutuskan apa yang Anda inginkan untuk diri sendiri. Namun, tahukah Anda bahwa Anda dapat mencapai lebih banyak hal jika Anda memutuskan untuk hidup sesuai keinginan Anda sendiri? Tidak ada yang memahami hidup Anda sebaik Anda memahaminya. Jadi, mengapa memberi orang lain kekuasaan untuk memutuskan bagaimana Anda hidup? Jika Anda memilih untuk mengabaikan suara dan intuisi Anda sendiri, Anda pasti akan menyesalinya suatu hari nanti. Nomor 12, merasa terlalu nyaman. Begini, merasa nyaman bukanlah hal yang buruk. Jadi mengapa hal itu ada dalam daftar? Nah, merasa nyaman membuat kita sebagai manusia lebih mudah berpuas diri. Kemudian setelah itu, Selamat siang, mau ngelamar kerja jadi apa? Halo pak, mau kerja nggak nih? Tolong dong, nenek teh. daftar. Nah, merasa nyaman membuat kita sebagai manusia lebih mudah berpuas diri. Kemudian setelah itu, kita segera lupa apa yang ingin kita lakukan dengan hidup kita. Rasa puas diri mengingatkan kita bahwa kita baik-baik saja dimanapun kita berada. Itulah sebabnya kita tidak memiliki motivasi untuk berkembang. Dan kurangnya peningkatan pada gilirannya akan menyebabkan stagnasi. Dan ini dapat memengaruhi kebahagiaan dan impian seumur hidup Anda. Jika Anda pernah merasa terlalu nyaman di zona nyaman Anda, itu mungkin merupakan indikator bahwa sudah waktunya untuk mendorong diri Anda melampaui batas. Nomor 13, tidak pernah menyatakan cinta Anda. Ada yang bilang cinta itu menyakitkan, tetapi saya yakin mereka lupa menambahkan ini. Cinta yang tidak pernah menyatakan cinta lebih menyakitkan. Pernahkah Anda harus hidup dengan penyesalan karena tidak pernah menyatakan cinta kepada seseorang yang sangat Anda cintai? Bagaimana rasanya? Apakah ada bagian dari dirimu yang berpikir bahwa rasa sakit emosional ini tidak akan pernah berakhir? Nah, ini adalah contoh betapa menyesalnya dirimu jika kamu gagal menyatakan cintamu hari ini. Karena dalam beberapa tahun ke depan, semuanya bisa jadi sudah terlambat. Kirimkan DM itu, jalan-jalan dengan temanmu dan beritahu mereka betapa berartinya mereka bagimu. Beritahu mereka bagaimana kupu-kupu di perutmu berdebar hanya dengan memikirkan mereka. Jangan buang waktu, mungkin saja itu tidak berpihak padamu. Nomor 14, tidak memiliki gairah. Kurangnya gairah berarti kurangnya arah. Dan kurangnya arah akan mengakibatkan perasaan depresi, ketidakpuasan, dan kecemasan. Untuk melepaskan diri dari semua ini, temukan sesuatu yang kamu sukai dan cobalah untuk menciptakan identitas, tujuan, dan impianmu yang terkait dengannya. Kemudian mulailah bekerja perlahan untuk mencapainya. Gairah itu penting karena membantumu untuk tidak menyerah bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginanmu. Biasanya itu adalah pengingat lembut bahwa tantangan, kesalahan, dan rintangan adalah bagian dari perjalanan dan belum tentu tujuan akhir. Nomor 15, menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Ini disebut terjebak dalam perangkap konsumerisme. Bayangkan Anda berusia 25 tahun, baru lulus kuliah, menghasilkan ribuan dolar setiap bulan. Anda mungkin mampu membeli gadget terbaru di pasaran tanpa kesulitan. Anda juga berpikir bahwa berpesta, membeli minuman termahal, dan membuat orang lain terkesan adalah ide yang bagus. Dan meskipun ini adalah salah satu keputusan keuangan terburuk yang dapat dibuat oleh setiap orang muda, ini juga merupakan cara umum untuk kehilangan kontak dengan orang-orang terkasih. Selain itu, pengeluaran yang sembrono ini dapat memengaruhi tabungan pensiun Anda. Jadi, ini bukan sekadar sesuatu yang mungkin akan Anda sesali dalam beberapa tahun. Ini juga merupakan keputusan yang menentukan bagaimana Anda akan menikmati masa pensiun Anda. Dan Aluxer, jika Anda berjuang dengan salah satu dari ini, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Namun yang lebih penting, ingatlah bahwa belum terlambat untuk berubah. Anda dapat menjadi orang yang lebih baik selama Anda mempercayainya dan mengambil langkah aktif untuk mewujudkannya. Baiklah, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini di Alux. Kami sangat senang Anda melakukannya. Jika Anda menemukan nilai dalam video hari ini, mohon berikan like, tekan ikon lonceng,